Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mustika Sari dari kelompok 3. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang transformasi politik dan perubahan sosial di Indonesia. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Taufik Hidayat, Restu Nur Insani, Selvia, dan Sandi Permana. Baik, langsung saja kita simak videonya. Transformasi politik dan perubahan sosial di Indonesia adalah proses yang terus berlangsung. Negara ini masih menghadapi tantangan dalam memperkuat demokrasi, mengatasi kesenjangan sosial, dan membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Perubahan besar di era digital, teknologi, dan internet telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk politik dan masyarakat. Perubahan digital bagi masyarakat membuka peluang baru untuk bereksplorasi dalam berbagai kegiatan politik dan sosial. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial sangat penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan demokrasi. Perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari perubahan teknis dan budaya. Perubahan ini memiliki implikasi yang kompleks bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan dalam membangun masyarakat yang inklusif sangat penting. Negara harus berekspresi untuk masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman di kegiatan politik dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi politik dan perubahan sosial di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemerdekaan pada tahun 1995. Berikut adalah beberapa poin yang penting dalam transformasi politik dan perubahan sosial di Indonesia. Yang pertama, kemerdekaan dan pembentukan negara. Setelah merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, Indonesia mengalami proses pembentukan negara yang melibatkan perumusan konstitusi, pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, dan pengakuan internasional. Yang kedua, sistem politik demokrasi. Indonesia mengadopsi sistem politik demokrasi dengan sistem multipartai dan pemilihan umum. Namun, selama beberapa dekade pertama, negara ini mengalami periode otoritarianisme dan militerisme sebelum kembali ke demokrasi pada tahun 1998. Yang ketiga, reformasi politik. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang signifikan setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru. Reformasi ini melibatkan perubahan konstitusi, pemilihan umum yang lebih bebas, dan peningkatan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang keempat, desentralisasi. Pada tahun 2001, Indonesia mengadopsi kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah dalam mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Transformasi politik menyebabkan perubahan-perubahan yang bersifat mendasar. Sebagai contohnya, pergantian presiden dan wakil presiden, pergantian kebijakan politik, serta pergantian sistem kebijakan serta pergantian sistem pemerintah negara. Modernisasi merupakan bentuk transformasi kehidupan masyarakat dari tradisional untuk menjadi modern. Adapun dampak positif dan negatif transformasi politik dan perubahan sosial di Indonesia yaitu dampak positif, yaitu peningkatan kesejahteraan. 2. Ketahanan politik dan sosial.
Adapun dampak negatifnya yaitu ketidakstabilan politik, perubahan budaya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang transformasi politik dan perubahan sosial di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.